Perkenalkan, saya Rahma Triawati. Saya Siti Nurhanisa. Saya Nur Utopia. Saya Maulida. Saya Saskia Wasarani. Saya Nafisa Kairati Marika. Saya Nuraini. Saya Alia Maulana. Saya Aisyah Anita. Kami dari kelompok 2 Akan melakukan praktikum yang berhubungan dengan materi kimia, yaitu proses pembuatan tempe. Selamat menyaksikan. Tempe merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Proses pembuatan tempe tidak lepas dari bantuan mikroorganisme Rhizopus sp atau biasa dikenal dengan ragi tempe. Ragi tempe biasa disebut juga dengan starter tempe atau inokulum tempe. Jamur yang sering digunakan untuk pembuatan tempe biasanya menggunakan jamur Rhizopus, Plygosporus dan Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus sp dapat tumbuh pada kisaran pH 3,4-6 dan akan bertambah seiring bertambahnya waktu fermentasi hingga mencapai pH ke-8. Semakin tinggi pH menyebabkan jumlah jamur Rhizopus sp semakin menurun. Jamur tempe dapat menghasilkan beberapa enzim yang bermanfaat saat proses fermentasi berlangsung, seperti enzim protease, amilase, dan lipase. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5O. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi. Reaksi kimia yang terjadi yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5O tambah 2CO2 tambah 2 AGP. Energi yang dilepaskan sebanyak 118 kJ atau mol. Pertama, alat. Pertama, kompor. Kedua, panci. Ketiga, plastik. Keempat, wadah. Kelima, tusuk sate. Kedua, bahan-bahan. Pertama, 500 gram kacang kedelai. Kedua, 1 sendok makan ragi tempe. Ketiga, air. Pertama, cuci kedelai. Dalam air mengalir, pastikan kedelai benar-benar bersih. Kedua, rebus kedelai dengan menggunakan air bersih dengan api kecil. Tunggu kedelai sampai benar-benar matang yang ditandai dengan mudah terbelahnya kacang kedelai dan tekstur yang empuk.
Ketiga, setelah kedelai matang, cuci kembali kedelai dan pastikan kedelai sudah terbelah dan buang kulit ari dari kedelai. Keempat, kemudian rendam kedelai menggunakan air bersih selama semalam. Setelah direndam, cuci kembali sampai bersih. Kelima, tiriskan sampai kedelai benar-benar kering atau kadar airnya berkurang. Keenam, setelah kadar air kedelai berkurang, proses peragian dimulai. Pastikan pada proses peragian tidak tersentuh oleh tangan secara langsung dan pastikan semua alat steril. Taburkan ragi pada kedelai dan aduk sampai benar-benar rata. Ketujuh, bungkus kedelai dengan menggunakan plastik dan rekatkan menggunakan api. Jangan lupa tusuk-tusuk plastik dengan tusuk sate. Kedelapan, simpan di tempat yang tidak terjangkau matahari secara langsung. Tutup menggunakan kain bersih dan tunggu proses fermentasi kira-kira 48 jam. Kesembilan, setelah 48 jam akan tumbuh jamur putih dan tempe siap diolah.
Tempe merupakan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia karena dikenal dengan makanan yang bergizi tinggi dan harganya terjangkau. Tahap pengolahan kedelai menjadi tempe meliputi tahap penggilangan kotoran atau pencucian, perebusan, perendaman, pembelahan, pemisahan kulit, dan fermentasi. Oksigen, suhu, kelembaban, waktu pemeraman atau fermentasi dan pH sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi tempe. Proses pembuatan tempe melibatkan mikroorganisme Rhizopus sp. Pada proses pembuatan, tempe didapatkan reaksi kimia yang melibatkan antara gula glukosa, fruktosa, dan suksora yang dapat menghasilkan alkohol etanol, karbon dioksida, dan energi dalam bentuk ATP. Reaksinya adalah C6H1206 menghasilkan 2C2H5O tambah 2CO2 tambah 2 AGP. Gangguan yang dapat terjadi pada tempe diantaranya adalah tempe tetap, basah, pertumbuhan jamur yang kurang baik, dan tempe berbau busuk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.